Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya untuk pertama kalinya memperkenalkan diri saya. Saya Yonggi Seta Pramadia dengan NIM 20337014 dan juga teman saya. Silakan perkenalkan dirinya, Saudara Gilang. Baik, perkenalkan saya Gilang Ibnu Farizi atau biasa dipanggil Gilang. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang. Saat ini menempuh pendidikan semester 4. Saya di sini akan mewawancara Saudara Dara Permata Arianti Andres. Oke, selanjutnya saya ingin membahas lebih lanjut. Saya juga berasal dari mahasiswa Universitas Negeri Padang. Dengan prodi kami berdua itu sama dengan Gilang, sama-sama pewawancara, itu dari prodi Statistika Universitas Negeri Padang. Mela, wawancara kali ini tuh untuk melengkapi tugas mata kuliah umum kami, yaitu mengenai mendengar aktif dalam mata kuliah pengetahuan psikologi. Baiklah, untuk pertama saya ingin mengajukan pertanyaan kepada saudara narasumber, yaitu Dara Permata. Yang pertama, mohon diperkenalkan dirinya. Pada tempat kami persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Dara Permata Arianti Andres. Saat ini saya bersekolah di Sekolah Tinggi Transportasi Darat Indonesia, STTD Bekasi, dan saat ini saya lagi menempuh pendidikan semester 4 atau tingkat 2. Oke, terima kasih. Itulah narasumber dari wawancara kali ini. Kemudian sesi pertanyaan akan saya mulai, saya buka. Yang pertama, kepada Saudara Permata. Saya ingin bertanya, apa hobi dari saudara atau Dara Permata? Apa yang Anda lakukan saat ada waktu luang? Hobi yang saya lakukan saat saya terdapat waktu luang yaitu melakukan binsip pagi dan binsip sore. Oke, baik. Yang berikutnya itu mengenai hobi. Yang berikutnya, apa aja kegiatan Dara sekarang? Apakah kuliah atau gimana? Saat ini saya sedang berkuliah. Kuliah yang saya tempuh yaitu melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Oke. Bagaimana pendapat Dara mengenai perkuliahan jarak jauh atau PJJ ini melalui sistem daring online ini? Menurut saya kuliah sistem daring ini atau yang disebut juga dengan online itu menurut saya juga susah, apalagi di kampus yang saya tempuh, yaitu yang lebih memperbanyak praktek daripada teori. Jadi menurut kami sebagai taruna dan taruni sangat susah apabila dilakukan kuliah secara online. Oke. Kemudian santai saja. Mengenai informasi kampusnya Dara, yaitu STTD kan. Jadi dari mana ketika mau mendaftar, dari mana saudara Dara mendapatkan informasi tentang kampus itu? Informasi mengenai STTD itu saya dapatkan yang pertama dari keluarga saya atau dari kedua kakak saya yang sudah lebih dulu menempuh di pendidikan di sekolah kedinasan walaupun dia matra laut. Yang kedua, saya dapat informasi itu dari internet yang saya korek-korek melalui website ataupun melalui sosial media lainnya. Oh, baiklah. Kemudian itu mengenai sumber informasi untuk kampus. Kemudian saya ingin bertanya lagi, apa alasan dan apa motivasi dari saudara Dara untuk mendaftar di kampus STTD tersebut? Motivasi saya yaitu sangat simpel, yaitu apabila saya setelah tamat di kampus STTD ini, saya tidak perlu repot-repot lagi mencari pekerjaan karena tamatan dari STTD ini otomatis menjadi CPNS atau ASN. Baiklah, itu mengenai alasan motivasi. Bagus. Yang berikutnya dalam jurusan dari saudara itu apa? Apakah punya jurusan?
jurusan yang saya ambil yaitu D4 Sarjana Terapan Transportasi Darat atau setara dengan S1. Oh, baik. Berarti itu apa saja yang saudara pelajari dalam jurusan itu? Spesifiknya seperti apa? Hal yang saya pelajari atau spesifiknya itu yaitu pastinya tentang transportasi darat. Namun tidak transportasi darat saja yang saya bahas, kami juga memiliki pembelajaran multimoda, yaitu membahas tentang ASDP atau angkutan sungai, darat, dan penyeberangan, yaitu merupakan kelanjutan dari bagian dari transportasi darat itu sendiri. Selain itu, selain membahas tentang transportasi darat, kami juga membahas tentang perkereta apian dan juga kapal. Oh, baik. Itu mengenai apa saja yang akan terjadi dalam mempelajari studi di sana. Berikutnya, pekerjaan apa yang saudara-saudara harapkan jika selesai dari studi tersebut? Kita kan tahu jadi ASN. Jadi spesifiknya ASN seperti apa? Di bidang apa? Di mana? Untuk pekerjaannya sendiri, ya memang itu sebagai seorang ASN keluaran golongan 3A. Namun untuk jabatan sendiri tentunya harus memiliki pendidikan yang lebih lanjut, seperti menyambung S2 atau S3. Tapi untuk jabatan sendiri, saya nantinya akan ditempatkan oleh Kepala Dinas Perhubungan setempat atau daerah di Kabupaten Pasaman Barat. Jadi saya sendiri tidak bisa menentukan posisi apa yang saya inginkan untuk saat itu. Oke, baik. Cukup jelas. Berikutnya topik yang kedua. Saya ingin bertanya, siapa tokoh yang menginspirasi Anda? Coba ceritakan sedikit. Tokoh yang menginspirasi saya itu tidak jatuh ayah saya sendiri, karena dari kecil beliau memang sudah berjuang untuk meraih cita-citanya tanpa adanya orang tua, dan dia berusaha sendiri mencari uang pendidikannya sendiri. Jadi saya termotivasi untuk itu karena saya sudah difasilitasi oleh beliau, jadi saya harus bersekolah setinggi-tingginya. Begitu. Oke, baik. Berikutnya, saya ingin bertanya bagaimana riwayat pendidikan dari Dara. Coba ceritakan sedikit. Halo? Bagaimana, saya ingin bertanya, bagaimana sejarah pendidikan dari saudara Dara, yaitu riwayat pendidikannya dari SD sampai SMA. Untuk SD saya juga pindah-pindah. Saya SD Nurah, cuman saya hanya mencapai kelas 2 semester 1, lalu saya pindah ke Kabupaten Pasaman Barat melanjutkan kelas 2 di SD El Ma'arif di Jambak, lalu dilanjutkan di SDN 09 Pasaman. Untuk SMP sendiri, saya bersekolah di SMPN 1 Pasaman dan SMA di SMAN 1 Pasaman. Oke, baik. Itu mengenai pendidikannya. Sekarang saya ingin bertanya mengenai perkuliahannya. Kan udah selama 2 semester awal kan full online. Jadi bagaimana perasaannya setelah 1 tahun online, terus offline pada pandemi ini semester ketiga kemarin kan mulai. Bagaimana perasaannya setelah itu? Tentunya perasaan yaitu antara senang dan juga bagaimana, karena di online sendiri tentunya mahasiswa lain pun juga berpendapat kalau sekolah online itu tentunya enak dari segi pembelajaran, nilai, dan tugas. Sementara untuk offline sendiri tentunya kita, apalagi saya sendiri yang mempunyai kegiatan mulai dari pagi pukul 5 pagi sampai pukul 22 malam, tentunya ada kegiatan yang tiada non-stop. Jadi
Saya juga senang menghadapi itu semua karena ya memang itulah jalur pendidikan saya sendiri. Oke, baik. Saya ingin bertanya, coba sebutkan bagaimana kendala di online sama offline. Untuk kendala, kalau di online ya, kalau di daerah saya sendiri tentunya yaitu mengenai jaringan, kuota, yang ya dua itu saja. Kalau untuk offline, tentunya kami karena lintas pulau sekolahnya, jadi kami harus divaksin minimal yaitu vaksin 3 kali, vaksin booster. Dan untuk offline ya tentunya kami juga harus menyiapkan tiket pesawat untuk pergi yang tentunya juga tidak murah ya, tapi bagaimanapun itu juga harus tetap dijalani. Oke. Baiklah. Selanjutnya kan sekarang udah online lagi. Jadi sekarang itu Dara masih di asrama di Bekasi atau di tempat domisilinya? Untuk saat ini kami memang online lagi dan saya sendiri masih berada di rumah, belum balik ke kampus. Oke, baik. Kan udah offline kemarin tuh. Gimana perasaannya setelah ketemu teman-temannya? Tidak virtual lagi, gimana? Tentunya sangat senang karena selama ini mengenal teman-teman itu hanya lewat WA, lewat Zoom, dan hanya lewat virtualan saja. Setelah bertemu teman-teman, tentunya senang kami bisa bertemu teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi bisalah bercengkrama, membicarakan budaya satu sama lain. Baik, selama di Bekasi itu sistemnya ngontrak, ya kos atau asrama? Kalau untuk di STD sendiri, kami tidak ada sistem ngekos, kontrak, atau apapun. Kami semuanya taruna-taruni yaitu diasramakan mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Oke. Jadi sekarang gini, kan udah pernah merasakan yang asrama, udah jauh dari orang tua. Perasaannya gimana? Gimana perbedaan rasa atau feelingnya setelah berada di jauh dari orang tua, setelah tidak ada lagi yang bisa, padahal langsung biasanya sama orang tua, sekarang tuh udah nggak sama orang tua ketika di asrama. Gimana perasaannya? Untuk awal-awal saya sendiri juga merasakan yaitu homesick. Homesick itu sendiri yaitu kangen orang tua, tentu saja karena saya basicnya tidak pernah tinggal di asrama sebelumnya, jadi tiba-tiba pas kuliah tinggal di asrama, jadi ya tentu saja sangat berat, jauh tinggal dari orang tua. Cuman karena tinggal bersama teman-teman yang lain yang juga mengalami sama seperti saya, tentunya saya juga memiliki teman kamar. Teman kamar itu merupakan juga tempat curhat saya atau keluarga saya sendiri. Jadi saya merasa terobati rasa rindu terhadap keluarga yang di rumah. Oke, baik. Kan sekarang lagi kuliah, semester 4 tingkat 2. Gimana? Capek nggak atau gimana tugas-tugasnya? Sekarang dulu rasa capek atau enggak? Untuk saat ini merasa capek juga tidak, karena di STTD sendiri sistem kuliahnya itu sama seperti SMA, jadi saya sudah terbiasa mengikuti alur sedari dulu, jadi saya tidak pernah capek ataupun mengeluh terhadap apapun. Oke, secara mental, beban mental, psikologi Anda, bagaimana mengenai tugas-tugasnya, sistem di sana, bagaimana? Untuk tugas-tugas yang diberikan dosen tentunya juga ada susahnya dan ada juga senangnya. Susahnya itu terkendala seperti apabila dilakukan survei lalu lintas yang harusnya dilakukan bersama secara kelompok, cuman karena kami berada di rumah masing-masing, kami harus melakukan sendiri dan mengolah data itu juga sendiri. Ya, jadi di sanalah kesulitan yang kami alami sebagai taruna dan taruni. Oke, baik. Itu udah selesai bagian teknis. Selanjutnya itu apa harapan dari seorang Dara untuk kedepannya sebagai seorang mahasiswa di STTD maupun sebagai seorang manusia yang lagi berjuang?
Harapan saya yang pertama yaitu karena saya masih menempuh semester 4, harapannya agar kami segera di offline-kan kembali atau on campus. Ya, karena praktek yang akan dijalani pun juga cukup banyak, jadi sebaiknya dilakukan offline atau on campus. Dan untuk kedepannya ya semoga lah COVID-19 ini juga hilang dan semua mahasiswa bisa kembali ke kampus dan bertemu dengan teman-teman. Oke, baik. Itu udah mengenai semuanya. Selanjutnya selesai sesi wawancara untuk kali ini. Saya sebagai seorang pewawancara bersama teman saya, Gilang, mengucapkan terima kasih kepada saudara Dara atas waktu yang sudah disempatkan kepada kami. Sekian dari saya. Untuk saudara Gilang, apakah ada tambahan atau gimana? Bagi saya itu sudah cukup ya untuk menjawab materi yang telah diberikan. Terima kasih kepada saudara Dara. Baik, apakah saudara Dara ada pesan dan kesan untuk kami? Ataukah ada masukan untuk kami itu gimana? Masukannya yaitu tetap semangat meskipun sedang online, karena online dan offline itu memang memiliki beda tersendiri, cuman ya hadapi saja. Baik, terima kasih untuk Dara. Terima kasih untuk waktunya kepada saudara Gilang juga sebagai rekan saya di sini. Baik, kita tutup sesi kali ini. Terima kasih waktunya bagi narasumber. Kami dari Statistika FIPA UNP mengucapkan terima kasih. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.